Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas yang namanya fermentasi atau pengolahan substrat menggunakan peranan mikroba atau jasa teknik sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Nah, di sini ada beberapa produk hasil fermentasi. Ada yang namanya yogurt, mentega, bir, antibiotik penisilin, tempe, sauerkraut, kecap, keju, roti, bahkan tapai. Nah, sebelum masuk ke video pembuatan fermentasi, yuk kita cari tahu apa sih itu fermentasi. Fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh bantuan mikroba. Fermentasi sendiri berasal dari bahasa Latin dari kata fervere yang artinya mendidihkan. Produk fermentasi biasanya berupa biomasa sel, enzim, metabolit primer maupun sekunder atau produk transformasi biokonversi. Nah, semakin penasaran lagi kan akan fermentasi? Yuk kita lanjut. Berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi sendiri dibedakan menjadi dua, homofermentatif dan heterofermentatif. Homofermentatif sendiri itu adalah fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat. Contohnya adalah proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan yogurt. Dan untuk heterofermentatif adalah fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol sama banyak. Contohnya itu adalah proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tape. Berdasarkan penggunaan oksigen, fermentasi sendiri dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya fermentasi aerobik dan fermentasi anaerobik. Fermentasi aerobik yaitu fermentasi yang memerlukan oksigen. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam tuka atau Acetobacter aceti dengan substrat etanol. Sedangkan untuk fermentasi anaerobik adalah kebalikan dari fermentasi aerobik, yaitu tidak memerlukan oksigen. Misalnya pada fermentasi asam laktat yang menghasilkan asam laktat dan energi dan merubah NADH menjadi NAD+ melalui perantara asam piruvat. Selanjutnya, berdasarkan proses yang dihasilkan mikroba, fermentasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fermentasi yang memproduksi sel mikroba atau biomas, kemudian fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba, kemudian fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Untuk yang pertama, biomas. Produksi komersial dari biomas dapat dibedakan menjadi produksi yeast untuk industri roti dan produksi sel mikroba untuk digunakan sebagai bahan makanan manusia dan hewan. Kemudian, yang kedua, enzim. Secara komersial, enzim dapat diproduksi oleh tanaman, hewan, dan mikroba. Namun enzim yang diproduksi oleh mikroba memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu dihasilkan dalam jumlah yang besar dan mudah untuk meningkatkan produktivitas bila dibandingkan dengan tanaman atau hewan. Kemudian yang ketiga, metabolit. Metabolit mikroba dapat dibedakan menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. Produk metabolit primer yang dianggap penting contohnya etanol, asam sitrat, polisakarida, aseton, butanol, dan vitamin. Sedangkan metabolit sekunder yang dihasilkan mikroba contohnya itu antibiotik, pemacu pertumbuhan, inhibitor, enzim, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi fermentasi? Di sini, kami telah merangkum 5 faktor yang mempengaruhi fermentasi. Faktor pertama, yaitu keasaman atau pH. Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika oksigen cukup jumlahnya dan kapang dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk bakteri adalah 4,5 hingga 5,5. Kemudian faktor yang kedua, mikroba. Fermentasi biasanya dilakukan dengan kultur murni yang dihasilkan di laboratorium. Kultur ini dapat disimpan dalam keadaan kering atau dibekukan. Faktor yang berikutnya yaitu suhu. Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang dominan selama fermentasi. Tiap-tiap mikroorganisme memiliki suhu pertumbuhan yang maksimal, suhu pertumbuhan minimal, dan suhu optimal yaitu suhu yang memberikan terbaik dan perbanyakan diri yang tercepat. Kemudian faktor yang berikutnya adalah oksigen. Udara atau oksigen selama fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya untuk pertumbuhan atau membentuk sel-sel baru dan untuk fermentasi. Kemudian faktor yang berikutnya itu waktu. Laju perbanyakan bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi pertumbuhannya. Pada kondisi optimal, bakteri akan membelah sekali setiap 20 menit. Untuk beberapa bakteri memiliki waktu generasi, yaitu selang waktu antara pembelahan dapat dicapai selama 20 menit. Kemudian, manfaat dari fermentasi itu apa aja sih? Di sini ada 6 manfaat yang telah kami rangkum dalam fermentasi. Yang pertama, memperkaya variasi makanan dengan mengganti aroma, rasa, dan komposisi makanannya. Kemudian yang kedua, mengawetkan makanan dengan memproduksi sejumlah asam laktat, alkohol, dan asam asetat dalam besaran yang relevan. Kemudian yang ketiga, memperkaya nutrisi makanan dengan menambahkan sejumlah protein, asam amino, bersama vitamin. Kemudian yang berikutnya, menghemat waktu dan sumber kapasitas yang dibutuhkan dalam proses makanan.
Yang kelima, makanan berfermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bagi yang mengkonsumsi. Kemudian yang terakhir yaitu makanan atau minuman berfermentasi dapat meningkatkan mutu kesehatan karena mengandung prebiotik. Apa sih itu prebiotik? Prebiotik adalah senyawa natural dalam makanan yang tidak dapat dicerna khusus, berfungsi sebagai suplemen untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme baik dalam sistem pencernaan. Prebiotik sendiri bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan berperan meningkatkan penyerapan kalsium. Nah, itulah beberapa manfaat dari fermentasi. Kemudian, karena kebetulan pada video pembuatan ini kita akan membuat tape dari bahan singkong, kemudian kita akan kenal apa sih itu tape. Tape adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang sudah tidak asing lagi dan dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat. Nah, di sini ada dua tape. Tape yang kita kenal dengan tape singkong dan tape yang kita kenal dengan berbahan dasar ketan. Untuk karakteristik tape sendiri, tape mempunyai rasa yang spesifik, manis, alkoholis, dan kadang-kadang asam. Hal ini karena terjadi perubahan pada bahan dasar tape. Di Indonesia dan negara-negara tetangganya, substrat ini biasanya umbi singkong dan beras ketan. Ragi untuk fermentasi tape merupakan campuran beberapa mikroorganisme, terutama fungi, kapang, dan jamur, seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Endomycopsis burtoni, Musor sp, Candida utilitis, Saccharomyces Pibu ligera, dan Pediococcus sp. Tetapi tidak menutup kemungkinan jenis lain juga terlibat. Tape hasil fermentasi dengan ragi yang didominasi oleh Saccharomyces cerevisiae umumnya berbentuk semi cair, lunak, berasa manis keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur yang lengket. Kemudian, proses pembuatan tape. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain kebersihan dan kesterilan dalam pembuatan tape, yaitu semakin lama tape itu dibuat, semakin kuat alkoholnya. Kemudian banyaknya ragi yang digunakan disesuaikan dengan jumlah bahannya. Kemudian jumlah ragi yang terlalu banyak akan mempercepat proses fermentasi dan menyebabkan tape berbentuk lembek. Sedangkan jumlah ragi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan tape yang dibentuk tidak manis dan terasa keras. Fermentasi tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama pada organisme aerob yang kompleks. Nah, masuk ke dalam proses pembuatan tape berbahan dasar singkong. Di sini kami telah merangkum 8 proses pembuatan tape berbahan dasar singkong. Tahap yang pertama, singkong dikupas dan dipotong sesuai keinginan, selanjutnya dicuci bersih. Kemudian, tahap yang kedua, singkong dikukus hingga 3/4 matang, kira-kira ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. Kemudian tahap yang ketiga, angkat singkong yang telah 3/4 matang tadi, lalu didinginkan. Kemudian tahap yang keempat, siapkan wadah untuk setempat mengubah singkong menjadi tape. Wadah itu terdiri dari baskom yang bawahnya dilapisi dengan daun pisang. Kemudian tahap yang berikutnya, setelah singkong benar-benar dingin, masukkan singkong ke dalam wadah, lalu taburi dengan ragi yang telah dihaluskan. Kemudian, singkong yang telah diberi ragi ini kemudian ditutup kembali dengan daun pisang dan didiamkan selama 1-2 hari hingga sudah terasa lunak dan manis. Selanjutnya tahap yang ketujuh, singkong ini harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap yang terakhir yaitu, jika telah mencapai waktunya, tape tersebut sudah dapat dinikmati. Berikut adalah beberapa proses pembuatan tape singkong dari kelompok kami. Selanjutnya, proses fermentasi tape. Proses fermentasi tape yang terjadi selama pembuatan tape pada dasarnya meliputi 4 tahap penguraian. Tahapan yang pertama, molekul-molekul pati yang ada dalam bahan dipecah oleh kelompok kapang yang menghasilkan enzim amilolitik menjadi dextrin dan gula-gula sederhana seperti disakarida dan proses sakarifikasi atau hidrolisis enzimatis. Kemudian tahapan yang kedua, kami akan mengubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Kemudian tahap yang ketiga, pada fermentasi lebih lanjut alkohol oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter dioksidasi menjadi asam-asam organik di antara lain asam asetat, asam suksinat, dan asam malat. Kemudian tahapan yang terakhir, melalui proses oksidasi alkohol, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tape. Nah, ini merupakan beberapa pengantar sebelum kita masuk ke dalam video pembuatan tape berbahan dasar singkong. Berikut adalah video pembuatan tape berbahan dasar singkong. Selamat menyaksikan.
saatnya kita melihat hasil pembuatan tape kita. Jadi ini sudah sekitar 2 hari saya membuatnya ini, memasukkan ke dalam tempatnya ini pada hari Sabtu pagi. Kemudian saya ambil view ini, saya lihat di hari Senin. Oke, kita lihat ini tapenya sama-sama. Oke, dia udah lunak ya, udah siap. Nampaknya tapenya ini berhasil ya teman-teman. Ini udah siap untuk dicicipi. Oke, baiklah, sekian dari pembuatan tape